wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Allah tidak mengatakan hatta yuslimna, sampai mereka masuk ke dalam Islam, tapi hatta yu'minna, sampai terbukti keimanan. Karena ada wanita yang masuk ke dalam Islam hanya karena untuk menikah. Begitu juga ada pria non-muslim masuk ke dalam Islam hanya untuk menikah. Selesai pernikahan, dia tidak menjalankan tuntunan agama. Jadi kalau wanita muslimah ya, haram menikah dengan laki-laki agama apapun ya, atau ateis ya misalnya, itu haram. Ya. Kalau pria tadi masih ada pengecualian, itu juga syaratnya berat tadi kan. Apa ini diskriminasi? Tidak. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kediaman Ustaz Husain Alatas. Kita terus mengaji, mendalami ilmu-ilmu Islam ya. Kita jumpa lagi dalam dialog dalam naungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas. Ustaz Hamzah Alatas, di sini juga hadir Habib Abdullah dari Condet, bukan dari Condet, dari Kramat Jati, juga Kang Atep ya pada kamera, dan Anis Mualim di operator. Kita akan membahas perkawinan antaragama dalam Al-Quran, bagaimana mengaturnya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Salam Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita memahami apa-apa yang disampaikan dalam Al-Quran, terutama untuk pagi ini, yaitu mengenai pernikahan antaragama. Pada Ustaz Husain kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa'asimna ya Rabbana minaz zalali wal fitani wal mihan. Wa na'udzu bika ya Rabbana an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah.
Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita dalam dialog pagi Kamis ini, Ustaz Abdullah bin Mustafa Al-Haddad, begitu pula Ustaz Muhammad Krisna Atef dan seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengambil hukum untuk kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Maidah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab bil haq, dengan berisikan tuntunan dan jalan hidup yang hak, yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, fahkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu memberikan keputusan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Bagaimana apabila terjadi perbedaan antara Quran dengan yang lain? Allah tegaskan pada apa? Pada kalimat sebelumnya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haq. Kemudian fihi hudan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan Al-Quran kembali menegaskan kebenaran yang Allah telah turunkan pada kitab-kitab terdahulu. Wa muhaiminan alaihi, apabila terjadi perbedaan di antara Al-Quran dengan lainnya, maka haimanah, hegemoni, yang menjadi rujukan tolak ukur adalah Al-Quran. Baik dengan kitab-kitab sebelumnya, sebetulnya ketika kitab tersebut diturunkan kepada para nabi, para rasul, tuntunan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut tidak berbeda dengan tuntunan Al-Quran. Tapi semenjak tangan-tangan kotor memasukkan kebohongan-kebohongan ke dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, maka dibutuhkan betul-betul apa? Dibutuhkan adanya kitab yang penuh ketegasan dalam menegaskan kebenaran yang sebenarnya yang datang dari sisi Allah. Maka Allah menetapkan bahwasannya sahibul haimanah, yang memiliki haimanah, yang menjadi apa? Yang menjadi tolok ukur dan keputusan yang memutuskan di antara hak dan batil adalah Al-Quran. Wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka dari kebenaran yang Allah turunkan padanya. Ini merupakan penegasan dari Allah kepada Rasulnya. Kemudian pada ayat berikutnya, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Kemudian wa la tattabi ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Setelah itu apa? Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati.
Jangan sampai mereka memalingkan engkau dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Setelah itu, jadi wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati, waspada, jangan biarkan mereka memalingkan kamu walaupun hanya dari sebahagian yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling menolak keputusanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Ketahuilah sungguh Allah akan menghukum mereka dengan sebahagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar tenggelam dalam kefasikan. Lalu Allah bertanya, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang bersumber dari hawa nafsu manusia? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik keputusannya ya, dari Allah bagi orang-orang yang benar-benar memiliki keyakinan akan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 48, 49, 50 dari surah Al-Maidah. Jadi bukan hanya kita, tapi nabi kita juga diperintahkan untuk merujuk kepada Al-Qur'an dan mewaspadai ajakan-ajakan orang yang ingin memalingkan kita dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, di saat kita berbicara mengenai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin sunnah Nabi akan bertentangan, berseberangan dengan kitab suci Al-Quran. Lalu bagaimana hadis? Kalau hadis itu merupakan kumpulan riwayat yang belum diseleksi apakah dia sunnah ataukah tidak termasuk sunnah. Dari kumpulan riwayat yang sejalan dengan petunjuk Al-Quran, kita katakan bahwa itu sunnah Rasul. Karena apa? Rasul tidak mungkin sama sekali akan mengucapkan, akan melakukan yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang tidak sesuai dan berseberangan, kita katakan bahwa ini apa? Kebohongan atas nama Nabi kita. Karena Allah menjadikan Al-Quran di samping sebagai rukun iman, dan dialah pedoman hidup bagi kita semua. Nah, sekarang kita bertanya bagaimana keterangan Al-Quran berkaitan dengan perkawinan antar agama dengan perbedaan iman. Nah, pertama-tama saya akan membacakan satu ayat dari suratul Baqarah dimulai dari ayat 221. Ayat 221 suratul Baqarah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangannya dan juga menjelaskan sebab dan ilatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam melarang ini tujuannya apa? Untuk kebaikan kita semua dan keselamatan iman kita. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Allah tidak mengatakan hatta yuslimna, sampai mereka masuk ke dalam Islam. Tapi hatta yu'minna, sampai terbukti keimanan mereka. Jadi jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Karena ada wanita yang masuk ke dalam Islam hanya karena untuk menikah. Begitu juga ada pria non-muslim masuk ke dalam Islam hanya untuk menikah. Selesai pernikahan, dia tidak menjalankan tuntunan agama. Nah, orang tua harus hati-hati apalagi berkaitan dengan anak perempuan. Lalu Allah tegaskan bagaimana kedudukan wanita yang beriman walaupun statusnya sebagai hamba sahaya. Dengan seorang merdeka, katakan kaya raya, berpengaruh tapi tidak beriman, mana yang harus diutamakan? Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ketahuilah, sungguh seorang hamba sahaya wanita yang beriman itu lebih baik ya, dari seorang wanita merdeka tapi dalam keadaan musyrik. Wala amatun
mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguhnya seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik untuk kalian jadikan sebagai istri kalian dari seorang pria merdeka yang musyrik, dari seorang wanita merdeka yang musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun kalian tertarik, terpesona melihat kecantikan dan keindahannya atau pendidikannya yang tinggi. Ini tegas dari Allah kan? Sungguh seorang wanita yang berstatus hamba sahaya, tapi dia seorang muslimah, lebih baik bagi kalian untuk kalian nikahi dari seorang wanita merdeka, tapi apa? Dalam keadaan musyrik. Walaupun kalian terpesona melihat keindahannya, kecantikannya, atau pendidikannya. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikin. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Kalau nakaha yankihu artinya menikah. Kalau ankaha yunkihu menikahkan. Ini perintah atau larangan yang Allah tujukan kepada para wali yang bertanggung jawab atas wanita mereka, mau anak perempuannya, mau saudarinya. Jangan sekali-kali kalian mengawinkan putri-putri kalian, wanita-wanita kalian ya, dengan pria-pria musyrik hingga mereka beriman. Bukan hatta yuslimu, tapi hatta yu'minu, sampai terbukti keimanan mereka. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya seorang budak mukmin ya, yang kalian terima sebagai mantu lebih baik daripada seorang pria musyrik yang merdeka. Walaupun kalian tertarik, terpesona melihat pendidikannya, kekayaan maupun kedudukannya. Ini merupakan larangan ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan tegas. Lalu setelah itu apa? Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Sesungguhnya mereka wanita musyrik atau pria musyrik ya, yang kalian jadikan sebagai menantu kalian, yang kalian kawinkan dengan putri kalian atau saudari kalian, atau apa? Wanita-wanita musyrik yang kalian jadikan sebagai menantu perempuan kalian atau sebagai ipar kalian, akan menjadi apa? Menjadi sebab kalian terjerumus ke dalam api neraka. Mereka akan mengajak kalian untuk apa? Masuk ke dalam api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Padahal Allah mengajak orang ya, untuk masuk ke dalam surga dengan bimbingan dan tuntunannya. Tapi dengan kalian menghindari dan menjauhi tuntunan Allah, kalian bisa terbujuk untuk terjerumus ke dalam azab Allah dan murkanya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan, wa yubayyinu ayatihi wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Sedangkan Allah mengajak kalian semua melalui tuntunannya untuk masuk ke dalam surga dan menerima ampunannya. Ampunan karena orang begitu mentaati Allah akan mendapatkan ampunan bi'idznih, dengan seizinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia ya, agar mereka mengambil pelajaran dalam hal ini. Artinya kasus ini jangan kita anggap sepele dan sepi, tapi perlu menjadi pelajaran dan penelitian buat kita. Lalu kita bertanya, kalau ayat 2:21 ini dengan tegas melarang ya, kita menikah dengan wanita musyrikah yang bisa mengajak kita ke neraka. Seorang hamba sahaya wanita yang beriman lebih baik daripada menikahi wanita merdeka tapi dia seorang musyrik. Begitu pula kebaikannya Allah melarang kita untuk menikahkan putri kita, saudari kita dengan pria musyrik. Seorang hamba sahaya ya, yang beriman lebih baik
untuk kita jadikan sebagai menantu kita daripada seorang pria musyrik yang merdeka. Ini tegas sekali. Lalu kita bertanya, bagaimana kalau kita hubungkan dengan surah Al-Maidah ayat 5? Dengan surat Al-Maidah ayat 5. Di mana pada ayat 5 suratul Maidah, kita tahu hukum ini merupakan hukum yang final. Hukum yang final. Artinya bukan merupakan hukum yang ditetapkan untuk sementara waktu, tapi hukum yang permanen. Begitu juga yang terdapat dalam suratul Baqarah tadi, merupakan hukum yang permanen. Di mana Allah melarang, ditegaskan alasan ya, dan hikmah di balik larangan tersebut. Ulaika yad'una ilan nar. Nah, pada ayat 5 suratul Maidah Allah berfirman, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala yang thayyib. Karena semua yang dihalalkan Allah adalah hal-hal yang baik bagi kesehatan fisik kita maupun kesehatan jiwa kita dan agama kita. Tidak pernah Allah mengharamkan sesuatu yang thayyib. Yang diharamkan adalah hal-hal yang khabith, yang busuk, yang merugikan, yang berbahaya, sedangkan semua yang thayyib dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin orang bertanya, kenapa Allah melarang orang-orang Yahudi untuk mengayal di hari Sabtu? Larangan ini adalah pendidikan hukuman karena pelanggaran demi pelanggaran yang mereka lakukan. Hari ini Allah halalkan bagi kalian segala yang thayyib. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanan para ahli kitab halal bagi kalian. Dengan sendirinya makanan yang Allah halalkan, ya. Kalau mereka menghadiahkan makanan yang halal buat kita, itu halal untuk kita makan. Tapi kalau makanan yang jelas-jelas haram, contohnya mereka menghadiahkan minuman, menghadiahkan daging babi buat kita, boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Jadi wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan para ahli kitabnya yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala halal bagi kita. Lalu bagaimana berkaitan dengan sembelihan mereka? Berkaitan dengan sembelihan mereka. Dengan sendirinya Allah perintahkan kita orang yang beriman untuk memakan sesuatu yang disembelih sesuai dengan sembelih yang syar'i. Dan diharamkan untuk memakan makanan ya, yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, kalau dari orang yang beriman saja haram kita makan selagi dia tidak memenuhi persyaratan ya, penyembelihan yang syar'i, apalagi yang datang dari orang kafir. Oleh karena itu Allah tidak menggunakan dzabihah, sembelihan, tapi Allah gunakan kata ta'am. Jadi kalau mereka menghadiahkan gandum buat kita, menghadiahkan korma, menghadiahkan buah-buahan, halal untuk kita makan. Tapi kalau menghadiahkan sembelihan walaupun sapi atau ayam, kita harus tahu bagaimana penyembelihannya. Jangan kita mengatakan kita berbaik sangka terhadap sesama orang yang beriman, yang kita rasakan bahwa dia akan menyembelih sesuai dengan aturan Islam. Tapi kalau terhadap ahli kitab yang tidak menjaga hal ini, bagaimana kita mendahului rasa baik sangka padahal kita tahu ya, bahwa mereka tidak melakukan cara-cara yang syar'i dalam penyembelihan. Herannya kenapa kita ditanamkan rasa buruk sangka terhadap sesama orang Islam, tapi terhadap orang di luar Islam kita dianjurkan untuk apa? Memiliki rasa baik sangka. Seharusnya rasa baik sangka ini betul-betul kita miliki, baik terhadap orang yang beriman maupun terhadap orang yang tidak beriman. Tapi ya, terhadap orang-orang yang tidak beriman dengan sendirinya kita harus penuh kehati-hatian. Bukan kita memusuhi mereka disebabkan karena perbedaan agama mereka, tapi kita berhati-hati jangan sampai sesuatu yang akan masuk ke dalam tubuh kita seperti sembelihan mereka, hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Jadi Allah gunakan kata ta'am bukan dzabihah. Kalau dzabihah sembelihan. Dan makanan para ahli kitab halal bagi kalian dengan sendirinya, makan halal yang tidak apa? Yang tidak sama sekali melalui penyembelihan. Buah-buahan, korma, dan lain sebagainya. Kalau mereka hadiahkan buat kita, atau katakan mereka hadiahkan buah-buahan ya, yang dihasilkan negeri kita, halal untuk kita makan. Begitu juga wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian juga halal untuk mereka konsumsi.
Setelah itu apa? Wal muhsanatu minal mu'minat. Dan wanita-wanita muhsanat ya, yang menjaga kesucian, kebersihannya dari wanita-wanita yang beriman. Allah halalkan bagi kalian. Berarti isyaratnya, kalau wanita-wanita yang tidak menjaga kesuciannya, seharusnya kita tidak memilihnya sebagai pasangan kita. Betul nggak Mas Krista? Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Begitu pula wanita-wanita yang menjaga kesuciannya dari wanita-wanita ahli kitab sebelum kalian. Idza ataitumuhunna ujurahun, kalau kalian berikan mahar mereka, muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan, betul-betul dengan tujuan untuk menjaga, ya. Menjaga apa? Menjaga agama dan kehormatan kalian. Ghaira musafihin, bukan dalam perbuatan zina, ya, yang menumpahkan syahwatnya di tempat yang tidak diizinkan Allah. Wala muttakhidati akhdan, atau menjadikan wanita-wanita ini sebagai wanita simpenan. Muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan, dan tidak menjadikan wanita-wanita ini sebagai wanita simpanan tanpa perkawinan. Setelah itu, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ingkar, terjerumus dalam kekafiran disebabkan karena perkawinan, ya, antara pria muslim dan wanita ahli kitab, menyebabkan dia terjerumus dalam kekafiran, maka seluruh amal-amalnya hancur berguguran. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhir termasuk orang yang merugi. Nah, kalau kita renungkan ayat dari surat Al-Maidah dengan surah Al-Baqarah, tidak terdapat pertentangan dan kontradiksi. Ulama mengatakan bahwa ayat dalam Al-Baqarah itu berbicara mengenai orang-orang musyrik di luar ahli kitab. Ayat ini berbicara mengenai apa? Wanita-wanita, ya, dari ahli kitab. Nah, kita bertanya, kira-kira ilat larangannya sama enggak? Ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Nah, kalau kita berbicara mengenai wanita ahli kitab yang muhsanat, yang menjaga kesuciannya, kebersihan dan kelurusan hidupnya, wanita seperti ini merupakan ladang yang subur untuk dapat menumbuhkan kebajikan dan kebaikan. Kemudian wanita ini yang dinikahkan juga dari kalangan ahli kitab, ya, harus bisa menerima persyaratan-persyaratan di mana dirinya apa? Di mana dirinya akan mengikuti aturan Islam dalam berpakaian, dalam makanan. Contohnya, jadi kalau sampai wanita ahli kitab ini makan babi, minum minuman keras, membuka auratnya, dengan sendirinya tidak memenuhi persyaratan muhsanat. Karena wanita muhsanat ini yang menjaga menjaga kesucian dan kebersihan hidupnya. Tapi kalau wanita ini tidak menutupi auratnya, mengkonsumsi babi yang diharamkan Allah, mengkonsumsi minuman juga, ya, dan sejenisnya, maka dengan sendirinya wanita ini tidak memenuhi syarat untuk dinikahi oleh seorang pria mukmin. Oleh karena itu, ada sebuah cerita dan kejadian, sebagaimana yang diceritakan oleh saudara kita Ustadz Muhammad Joban. Ada seorang wanita di Amerika yang dekat dengan ibunya. Akhirnya dia berkata pada ibunya, saya akan menikah tapi dengan pria yang mau menerima ibu tinggal bersama saya. Si ibu mengatakan hal ini tidak akan mungkin. Karena begitu kamu menikah, suami kamu tidak akan bisa menerima kehadiran saya untuk tinggal di rumah kamu. Saya akan ditempatkan di rumah jompo. Si anak mengatakan, kalau gitu saya tidak akan menikah. Kalau begitu, saya akan tetap bersama ibu dan tidak akan menikah. Si ibu berdiam. Dia merasa melas melihat anaknya yang penuh kecintaan pada dirinya. Akhirnya si ibu berkata pada anak perempuannya, ada jalan keluarnya. Kamu bisa menikah dengan pria muslim. Bila kamu menikah dengan pria muslim, yang saya dengar, pria-pria muslim itu apa?
bisa menerima kehadiran mertuanya, saudaranya tinggal bersama dia. Akhirnya wanita ini datang ke Islamic Center di Amerika, atau salah satu Islamic Center di satu wilayah di Amerika. Lalu dia menyampaikan hajatnya kepada pimpinan Islamic Center bahwa dia ingin menikah dengan pria Muslim yang bisa betul-betul menaungi dia. Lalu pimpinan bertanya, apa alasan kamu untuk menikah dengan pria Muslim? Si wanita mengatakan, saya ingin tetap bersama ibu saya setelah menikah. Sedangkan pria-pria non-Muslim tidak akan bisa menerima itu. Saya dengar di tengah-tengah umat Islam, mereka siap untuk menerima ibu mertua mereka. Lalu pimpinan Islamic Center mengatakan, kalau kamu menikah dengan pria Muslim, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya, kamu tidak minum minuman keras, tidak makan yang diharamkan Allah, berpakaian dengan sopan dan santun. Si wanita mengatakan, saya siap. Yang penting pria tersebut mau menerima ibu saya. Akhirnya pimpinan Islamic Center memberikan persyaratan-persyaratan untuk seorang wanita menjadi istri pria Muslim. Tidak lama kemudian dia mengatakan, saya siap untuk menerima. Dia kebetulan juga tidak merokok, tidak minum, ya, dan hidup dalam keadaan rapi, tidak bergaul bebas dengan pria. Kalau kamu menikah dengan pria Muslim, pasti kamu tidak akan bebas bergaul dengan sembarang pria. Kamu akan bersama suami kamu, menutupi aurat kamu, juga keluar tidak diizinkan tanpa seizin suami. Si perempuan bersikeras untuk berumah tangga dengan pria Muslim. Akhirnya dicarikan pria yang cocok. Ya. Akhirnya menikah dengan pria Muslim ini. Mereka hidup berumah tangga. Pria Muslim betul-betul menjaga akhlaknya dengan baik. Apalagi di negara seperti Amerika. Nah, dia betul-betul bersikap santun pada istrinya, memuliakan mertuanya. Bahkan setiap akan pergi bertanya apa yang diinginkan mertuanya dan mencium tangan mertuanya dengan baik. Sedangkan wanita ini melihat pemuda-pemuda Amerika yang berumah tangga nanti berkelahi, teriak-teriak, mabuk, minuman keras. Sampai si perempuan bilang sama ibunya, saya ingin masuk ke dalam Islam. Bagaimana pandangan ibu? Si ibu setuju. Si wanita menjadi muslimah. Nah, wanita menjadi muslimah ini bukan apa? Bukan tanpa sebab dan syarat yang kembali kepadanya. Wanita ini wanita baik-baik, ya. Wanita yang menjaga kesuciannya, dan dia bisa berpikir, melihat, ya, bagaimana perbedaan antara pria muslimnya dengan pria-pria non-muslim di luar. Akhirnya satu hari si ibu yang tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Dia merasa mantunya ini lebih baik dari anak laki-lakinya yang lain. Akhirnya dia tinggal bersama-sama, si ibu masuk ke dalam Islam, si perempuan bersama masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena laki-lakinya dominan, mengenal Islam dengan baik. Ya. Si wanitanya juga muhsanah. Ya. Dengan perilaku pria tersebut dapat membuat mereka mengenal Islam yang begitu indah. Tapi kalau prianya tidak mengenal Islam, tidak memahami Islam, jangankan kawin sama non-muslim, kawin sama wanita muslimah saja belum tentu rumah tangganya bisa baik, apalagi menikah dengan wanita non-muslim. Oleh karena itu, persyaratan bagi pria muslim yang mau menikah dengan ahli kitab, orang yang betul-betul penuh keimanan, memahami agamanya dengan baik dan berakhlak mulia. Dia memilih wanita ahli kitab yang muhsanah, yang menjaga kesuciannya, karena dia berharap bisa mengajak wanita ini untuk betul-betul menerima Islam dengan akhlak dan perlakuan yang baik. Tapi kalau disebabkan perkawinan ini, dia bisa terjerumus dalam kekafiran atau anak-anaknya diajak untuk apa? Meninggalkan Islam, yang disebabkan karena agama istrinya, maka hukum perkawinannya haram. Hukum perkawinan haram sama dengan illah yang Allah sebutkan pada ayat 221 dalam surat Al-Baqarah. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Mereka mengajak ke dalam api neraka, sedangkan Allah mengajak ke dalam syurganya dan ampunannya dengan seizin Allah. Jadi tidak gampang pria muslim untuk menikah dengan wanita non-muslim, kecuali wanita ini
wanita menjaga kesuciannya, kebersihan hidupnya, dan juga prianya, pria yang betul-betul bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan perkawinan ini tidak mengancam dirinya untuk terjerumus dalam kekafiran. Lalu pertanyaannya, Wanita muhsanat ini boleh tetap dengan agamanya, boleh? artinya tetap dengan agamanya, ya, tapi dengan syarat bahwa tetap ya dia memelihara, menjaga dirinya sesuai dengan ketentuan apa? Ketentuan Islam, berpakaian dengan santun, tidak bergaul bebas, tidak minum minuman keras, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan Allah. Karena dia kan bergaul dengan suaminya. Betul? Setelah juga dia berhubungan, dia harus mandi sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi dengan keyakinan dia menjalankan agamanya, itu dia punya hak. Ini persyaratan yang kita lihat tidak terpenuhi saat ini bagi pria muslim dalam menikahi wanita ahli kitab. Malah masing-masing jalan dengan agamanya, kemudian anaknya dibagi dua. Sebagian ikut ayah, sebagian ikut agama ibunya. Nah ini nggak dibenarkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau terjadi kebalikannya wanita muslimah, prianya non-muslim? Dengan sendirinya tidak terdapat satupun ayat dalam Al-Quran yang membolehkan hal tersebut atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada fatwa sebagian ulama yang membolehkan hal ini, maka fatwa tersebut tidak bersumber dari tuntunan Islam, tapi kembali kepada hawa nafsu dan pilihannya. Tidak memiliki nilai dalam apa? Dalam hukum Islam. Tidak memiliki dasar, tidak memiliki akar, tidak memiliki referensi sama sekali dari sumber-sumber syariat Islam, maka hukum ini bukan hukum Allah, tapi hukum jahiliyah. Oleh karena itu wanita muslimah, kalau bisa menerima seorang pria non-muslim menikahi dirinya, maka dengan sendirinya di mata dia suaminya lebih daripada iman dan agamanya. Ini bisa mengancam dirinya betul-betul apa? Keluar dari jalan Islam, jalan keimanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sampaikan hal ini karena kita jumpai pada saat ini banyak orang-orang yang berupaya untuk melakukan hal ini, menikahkan wanita muslimah dengan pria non-muslim dengan alasan teman pekerjaan, saling mencinta, saling menyukai, ya. Dan tidak ada larangan dalam agama. Siapa yang mengatakan tidak ada larangan? Kalau dengan wanita musyrikah yang bukan dari ahli kitab, haram hukumnya. Kalau dengan wanita ahli kitab, asal dia menjaga kesucian, kebersihan hidupnya, mau mengikuti ya, persyaratan sebagai seorang istri di sisi seorang pria muslim, dibolehkan dengan syarat prianya betul-betul seorang pemimpin yang dominan, yang berakhlak baik, yang diharapkan bisa mengajak istrinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, Allah ancam, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau seandainya mereka menikah, kemudian mereka siap untuk membagi sebagian anaknya beriman, sebagian tidak beriman, haram hukum pernikahan ini. Haram hukumnya pernikahan ini. Adapun berkaitan dengan wanita muslimah, haram baginya untuk menikah dengan pria non muslim. Karena kita tahu bahwa pria itu lebih dominan, lebih berpengaruh. Di saat si wanita menikah dengan pria non-muslim, maka kemungkinan besar si wanita akan ikut jalan suaminya. Akhirnya, di antara pilihan memilih Allah, memilih agamanya dan suami, dia memilih suaminya. Sebagai contoh, dia siap untuk menikah saja sudah menunjukkan bahwa dia lebih suka memilih suami daripada Allah. Nah, ini merupakan ujian yang berat buat kita semua. Oleh karena itu untuk keselamatan iman kita, agama kita, keselamatan kita juga di hari akhir nanti, hendaknya orang tua berhati-hati, jangan membiarkan wanita-wanita mereka bergaul bebas, ya, tanpa batas-batas yang mengakibatkan si wanita dijerumuskan oleh orang tuanya ke dalam penyimpangan dan azab api neraka. Kalau si wanita tetap dengan agamanya, kemudian pria itu meninggal, dia dapat warisan nggak? Sebagai seorang istri, dia memiliki hak untuk menerima mau tidak mau. Sebagai seorang istri, dia memiliki hak untuk menerima tersebut. Karena apabila perkawinan dianggap sah, maka dengan sendirinya apa? Dia mempunyai hak sebagaimana wanita muslimah. Sebagaimana wanita. Tapi sayang, sungguh sayang yang terjadi kita jumpai,
pria-prianya agamanya tidak mendalam, dia bergaul dengan wanita non-muslim, menikah, lama-kelamaan hatinya apa? Hatinya menganggap agama itu semua sama, yang penting cinta kasih kemanusiaan. Dia lupa bahwa Allah yang menciptakan alam raya, menciptakan manusia dengan kemanusiaannya, menguji kita semua, apa kita memilih Allah Tuhan kita, apa kita memilih untuk mengikuti perasaan kita. Keselamatan kita bukan tergantung perasaan kita, keselamatan kita, keberhasilan hidup kita tergantung keridhaan Allah. Oleh karena itu, mengutamakan keridhaan Allah, kecintaan kepada Allah di atas segala sesuatu. Jadi tegas, pria muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab muhsanah yang menjaga kesuciannya, dengan syarat si pria betul-betul menjadi seorang pemimpin yang baik, yang memahami agama dengan benar, dan si wanita mau mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Islam, yaitu berpakaian secara Islami, makan makanan yang dihalalkan Allah, tidak mengkonsumsi apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam pergaulan dia tidak dapat bebas berhubungan dengan pria. Di saat dia keluar dengan seizin suaminya atau bersama suaminya. Ini persyaratan, tidak ada tawar-menawar. Dan ini tujuannya justru untuk menjaga kesucian rumah tangga mereka. Dan juga tadi persyaratannya wanitanya harus dalam keadaan muhsanah. Sedangkan wanita muslimah saja yang kita nikahi harus dalam keadaan muhsanah. Tapi sekarang betapa gampangnya pria-pria suka sama seorang wanita langsung menikahi tanpa memperdulikan apa? Akibat salah pilih yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Maka tidak heran kalau dalam kehidupan masyarakat Islam saat ini, agama, keimanan merupakan hal yang murah, dijual belikan dengan harga yang tidak berarti, bukan hanya di masyarakat umum, bahkan di lingkungan orang-orang yang tahu agama. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah insyaallah bisa melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tadi panjang lebar keterangan tentang masalah pernikahan beda agama dari Al-Qur'anul Karim yang sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas. Saya ingin di sini hanya ingin menekankan yang pertama adalah betapa pentingnya keimanan dan menanamkan keimanan pada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ini sangat penting ya, agar supaya benar-benar iman ini bersemayam di hatinya dan menjadi memancar di dalam perilakunya dan juga di dalam segala pikiran-pikirannya. Karena dengan keimanan yang kuat, ya, tentunya hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran akan begitu jelas nantinya. Ya, dia akan terima dengan lapang dada dan dia akan mengerti akan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bimbingan bagi dirinya. Seorang yang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu ahabba ilaihi hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak beriman, ya, tidak sempurna iman seorang atau tidak beriman seorang sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya, dari selain keduanya. Ini penting ya, sebab kadang-kadang orang cinta ya, seorang wanita cinta kepada seorang pria ya.
atau pria kepada wanita, padahal beda agama. Ya, kalau orang yang beriman tentu dia tidak akan melebihkan cinta dia kepada seorang daripada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga hendaknya dia ingat di hari kiamat nanti pun orang yang dia cintai, yang dia kasihi, wah ini kalau ini ada orang yang dekat dengan dia, itu akan berpisah nanti kalau beda agama. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum bi ba'din. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Ya, orang-orang yang berkasih-kasihan, saling cinta mencintai. Ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain di akhirat nanti saling memusuhi, saling bermusuhan. Ya, bukan hanya jauh, tidak dekat, enggak, saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Ya. Ini harus difahami tentunya bagi orang-orang yang beriman akan memahami hal ini. Kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana, jelas sekali dari surat Al-Baqarah 221, bagaimana seorang wanita itu haram, tidak boleh menikah kepada pria non-muslim. Apapun agamanya, baik dia ahlul kitab atau dia musyrikin, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ya, jadi kalau wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki agama apapun, atau ateis, misalnya, itu haram. Ya. Kalau pria tadi masih ada pengecualian, itu juga syaratnya berat tadi kan. Apa ini diskriminasi? Tidak. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Karena biasanya wanita mudah terpengaruh. Jangan sampai wanita muslimah ini nanti ketika dia menikah dengan seorang non-muslim, apapun agamanya, dia akan terbawa ke sana. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tercermin dalam Al-Qur'an. Ya, salah satu di dalam ayat ini. Dalam banyak ayat yang lain seperti masalah warisan, begitu juga bagaimana rahmat Allah kepada mereka karena wanita ini sering dimarginalkan, sering dizalimi, apalagi waktu dalam masalah warisan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan warisan perempuan itu ditetapkan. Bagiannya ditetapkan, ya. Allah sebutkan apakah itu setengah, apakah 2/3 kalau mereka banyak. Ini semuanya Allah tetapkan, kenapa? Karena agar supaya bagian mereka ini tidak diganggu gugat. Ya. Ini adalah bentuk bagaimana rahmat Allah kepada para wanita yang termarginalkan tersebut. Begitu juga dalam masalah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan wanita itu haram menikah dengan non-muslim apapun agama mereka. Ya. Terus yang berikutnya, ini penting, harus difahami, sebab kita nggak bisa menyebutkan sesuatu, oh ini haram berdasarkan fatwa MUI. Pada rapat MUI di Munas ke-7 di Jakarta tahun 2005. Ketetapan hal ini harus kita lihat rujukannya, sebab sekarang ini eranya sudah terbuka. Kalau kita bilang ini kata MUI, nah kok ini ada dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5. Ini penting. Jadi kalau kita hanya berdasar, ini ketentuan MUI seperti itu. Nah, MUI bagaimana dengan Al-Quran? Mana yang lebih kuat? Nah, ini ketika ada yang orang bilang seperti itu, Al-Quran bilang di Al-Maidah boleh seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan tadi, ya. Ini ada dibolehkan, ya. Tapi ada syarat-syarat. Ya, seperti kan suka sale sekarang ini, dia akan diberikan diskon, tapi dikasih bintang di situ. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini juga seperti itu. Wah, dari mana nanti tahu ada syarat ketentuan? Di ayat akhir ayatnya.
Dan kalau baca ayat Quran itu jangan hanya satu, ya, jangan hanya dipecah-pecah ayat Quran. Ya, seperti yang sering kita sebutkan, alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Jadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sepotong-sepotong, dipenggal-penggal gitu untuk tujuan dia, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Ini penting. Jadi bagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah diberikan izin bagi laki-laki ya menikah dengan wanita dengan syarat dan ketentuan yang ketat di sini. Jadi yang pertama ya syaratnya adalah wanitanya harus muhsanat. Orang-orang benar-benar yang menjaga kesuciannya, berakhlak baik, berperilaku baik seperti itu. Dan siap meninggalkan hal-hal yang tentunya diharamkan dalam Islam. Karena dia akan berbareng dengan hidup dengan seorang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua ini disebutkan ya di dalam surah Al-Maidah itu sendiri. Yang kedua tentunya si muslimnya ini memiliki iman yang kuat. Yang akan menjadi dominan tadi. Bukan juga nggak mesti si nanti ketika jadi suami dia maksakan istrinya, enggak. Tapi dengan iman yang kuat, dengan akhlak yang baik, itu manusia manapun akan melihat ya akan kalau dia benar-benar cinta kebaikan pasti dia akan taat kepada suaminya dan juga dia bisa ikut kepada suaminya. Jadi dengan keimanan yang kuat ini penting ya, supaya dia menjadi dominan. Dari mana yang tahu syarat ini? Yaitu disebutkan di akhirnya tadi. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kafir setelah beriman, maksudnya dia jadi murtad atau dia ikut agama si suaminya tadi, ya, maka Allah ingatkan, ya, maka amalnya akan gugur semuanya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini peringatan dari Allah yang merupakan syarat. Ya. Yang kedua dari seorang wanita pria menikahi wanita yang ahlul kitab ya, bukan musyrikah ya, tapi ahlul kitab ya, yang harus dia harus yang keduanya yang syarat keduanya harus dia memiliki keimanan yang kuat ya, pemahaman agama yang mumpuni seperti itu. Yang ketiganya tentunya ini dia harus mempertimbangkan ya. Ketika dia hidup di daerah seperti Indonesia yang mayoritas muslim, dia harus memperhatikan saudara-saudaranya yang mukmin. Ya, karena al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Seorang mukmin laki-laki ya dan mukminah ya, dan mukmin perempuan, sebagian mereka itu sebagai pelindung satu sama lainnya. Ya, sebagai pelindung. Nah, kalau dia mencari ya wanita-wanita kitabiat, lalu bagaimana dengan saudara-saudara dia yang muslimah ya? Sedangkan saudara-saudaranya yang muslimah nggak boleh menikah kepada kitabiat kah atau musyrikah, nggak boleh. Kepada non muslim pokoknya wanita nggak boleh menikah. Lalu laki-lakinya cari wanita kitabiah yang muhsanah katanya, wanita kitabiah gitu. Jangan, dia harus perhatikan dulu saudara-saudaranya yang mukminah. Ini ya, jadi kalau fatwa MUI tadi ya, karena ini berkenaan dengan Indonesia yang mayoritas muslim ya, kalau dibilang dilarang itu wanita seorang laki-laki yang muslim menikah dengan kitabiah ya, itu sesuai memang. Karena hal ini pernah ya, kejadian salah seorang sahabat di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar pernah menegur nih sahabat ini menikah dengan seorang kitabiat. Ditegur, dipanggil. Ya, kenapa kamu menikah dengan kitabiat? Terus jawab sahabat tadi baik bertanya, emang dilarang? Oh, enggak. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mukminah seperti itu? Jadi bukan masalah itu. Jadi pertimbangkan pertimbangkanlah dahulu ya saudara-saudara kita yang mukminah. Nah, karena Al-Qur'an ini
diturunkan oleh Allah untuk segala bangsa, ya, untuk segala tempat. Dan risalah Rasulullah SAW kafatan linnas, untuk semua manusia, bukan untuk bangsa Arab saja atau untuk bangsa Indonesia misalnya, yang mayoritas Muslim, tapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Kalau ada misalnya seorang dai di sana, di Amerika atau di mana, di negara yang mayoritas non-Muslim, ya, dia mau menikah, anaknya misalnya, di sana tidak ada keluarga, kecuali ya keluarganya dia famili sedikit pada itu. Maka pada saat itu ayat Al-Maidah ini sesuai di sana. Ya, tapi tetap syaratnya, ya tadi syarat dan ketentuan berlaku, tetap dia cari ya, wanita-wanita kitabiat yang muhsanat. Ya, dan juga dia harus benar-benar dia seorang mengerti agama, keimanan yang kuat seperti itu. Nah ini ya, jadi Al-Quran ini begitu luas penjelasannya, universal, karena Al-Quran ini akan diterapkan bukan di bangsa Arab saja atau di Al-Quran akan untuk di mayoritas muslimin saja, tapi bagaimana keadaan seorang muslimin kalau dalam keadaan minoritas, ya seperti itu. Nah ini penting ya, harus difahami bagaimana keuniversalan Al-Quran dan juga harus diperhatikan. Jadi nggak sembarangan surah Al-Maidah ini difahami seperti itu. Lalu ada yang mengatakan enggak, ini ayat ini dihapus misalnya dengan tadi ayat 221. Karena ada yang berdalil katanya siapa lagi yang bukankah kalau nggak salah ada mengutip ucapan Ibnu Umar kalau nggak salah. Ya, jadi bukankah itu merupakan suatu kemusyrikan kalau orang mengatakan bahwasanya Nabi Isa Ibnullah, kan seperti itu. Jadi yang dimaksud ahlul kitab katanya adalah orang-orang yang benar-benar dari orang Yahudi dan Nasrani, ya, yang memegang kitab Taurat dan Injil yang asli seperti itu. Nah, kalau hal ini ya, mengenai hal ini pada zaman Nabi juga sudah seperti itu. Banyak dari ahlul kitab yang sudah memang kitabnya sudah muharraf, kitab Injil dan Taurat itu sudah berubah, sudah banyak perubahan sejak 300 tahun wafatnya Isa Al-Masih, seperti itu. Jadi pada zaman Nabi udah 500 tahun lebih, 600 tahun, ya tentu di sana juga sudah ya banyak Injil yang muharraf, tapi tetap ayat ini Allah turunkan. Allah kan Maha tahu. Emang Allah nggak tahu di antara ahlul kitab ini Allah nggak bisa bedakan ini ahlul kitab kalau dulu karena ini ahlul kitab yang masih memegang kitab yang suci. Tidak, Allah bedakan memang ahlul kitab dengan musyrik memang bedakan. Walaupun di sana ada sebagian yang meyakini seperti itu, ya tetap dalam hal kategori mereka kafir, semuanya kafir. Tapi disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina kafaru. Allah sebutkan min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi Allah bedakan ahlul kitab dengan musyrikin, tetap dibedakan. Tapi sekali lagi ya, ini bukan ya kita menggampangkan hantom kromo, syarat dan ketentuannya ini berlaku ya. Jadi ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang ya, tapi inilah ya ketentuan syariat yang begitu bagaimana luas jangkauannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengetahui kondisi dari hambanya di berbagai negara, di berbagai kondisi. Allah Maha tahu. Oleh karena itu ketentuannya di Al-Quran, makanya Al-Quran ini begitu komprehensif, begitu lengkap. Jadi bagaimana kondisi pada saat darurat seperti itu, dia tinggal misalnya di Amerika atau negara-negara yang mayoritas non-Muslim, ya Allah berikan solusi seperti ini. Ya. Nah ini adalah bagian dari universalan Islam dan syumuliyah Islam, syumuliyatul Quran. Kalau kita melihat ini, jadi kalau di Indonesia fatwa ya, MUI itu ya itu cocok, itu membatasi benar-benar itu ya. Tapi juga ya kalau dibilang mengharamkan ya,
Sebaliknya, jangan kita bilang Allah menghalalkan, kemudian kita bilang mengharamkan. Tapi itu dilarang karena di sana ada syarat dan ketentuan yang berat, ya, yang sulit diterapkan di Indonesia atau di tempat mayoritas Muslim. Ya, tapi jangan kita mengatakan sesuatu ya menentang apa yang Allah tetapkan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan uhilla lakum, ya, lalu kita bilang hurrima. Nah, ini kena lagi dengan firman Allah la tuharrimu ma ahallallah, ya, seperti itu. Tapi yang pasti ketika kita teliti ayat ini, kita kaitkan ayat dengan ayat yang lain, kita lihat bagaimana ya, pernikahan antara seorang muslim dengan ahlul kitab ini ya itu memiliki persyaratan yang begitu ketat. Wallahu a'lam. Tambahkan sedikit ya sebagai penutup. Ada seorang tua yang saya kenal dengan baik. Pada masa mudanya berkenalan dengan seorang keturunan Belanda. Dan dia seorang non-muslim. Dari seorang Katolik. Waktu dia bertanya, pria muslim yang saya kenal ini bertanya pada beberapa orang di sekelilingnya termasuk ustadz-ustadz. Mereka mengatakan, nggak apa-apa kamu menikah dengan dia. Nanti kamu ajak dia masuk ke dalam Islam. Pada latar belakang wanita ini, demikian pula dengan gaya hidupnya tidak masuk dalam kategori muhsanat. Akhirnya karena dia terbujuk dan juga ingin menjadi pahlawan, memasukkan orang ke dalam Islam, dia nikahi wanita ini. Akhirnya dari tahun ke tahun dia memiliki beberapa anak. Pria ini kebetulan dalam agama amat dangkal. Amat dangkal. Akhirnya anak-anaknya sebagian besar terpengaruh oleh ibunya. Sampai ketika saya memandikan salah satu anaknya yang meninggal dunia, si ibu membaca kitab ya, untuk anak ini di tengah-tengah orang-orang yang hadir. Akhirnya waktu berlalu tahun demi tahun, si wanita ini mulai lihat suaminya tua, nggak mau tidur sama-sama, dia berpisah. Ya. Suami di satu tempat, istri di tempat lain. Kemudian mulai terjadi hal-hal yang kurang baik, di mana si wanita ini menguasai sebagian besar harta suaminya, sedangkan pria ini pernah menikah juga dengan wanita lain, punya beberapa anak, tapi si wanita berusaha mendominasi, bahkan membatasi gerak-gerik suaminya untuk menghadiri juga acara tertentu dihalang-halangi. Subhanallah, pada saat suaminya sakit, si wanita bersama anak-anak yang berasal daripadanya mengalihkan harta sebagian besar kepada pihak dia. Sebetulnya jauh-jauh hari dia sudah menyesal. Sebelum sampai pada saat dia menyesal luar biasa, kenapa dulu dia nggak diingatkan. Akhirnya begini, di samping dia tidak memiliki kedalaman Islam, kalau dia punya kedalaman Islam nggak mungkin menikah dengan wanita ya, dengan kemampuan dia bisa bahagiakan wanita-wanita muslimah. Tapi penyesalan datang terlambat. Oleh karena itu saya ingatkan kepada para ustadz, para kiai, tidak gampang-gampang memberikan izin kepada seorang pria muslim menikahi wanita non-muslim. Karena perbedaan iman ini akan menimbulkan persoalan cepat atau lambat, kecuali kalau wanita ini dari akhlak pribadinya, kesuciannya dan perilakunya mirip dengan perilaku yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Maka dengan tuntunan Al-Quran dan pribadi suami yang baik, diharapkan dia bisa pindah agama. Tapi kalau tidak nampak hal tersebut, lebih baik dia memilih pasangan yang seiman dengan dia, kita memilih pasangan yang seiman demi kita. Karena menjaga agama itu merupakan hal yang paling prioritas yang mesti kita jaga. Jangan sampai kita atau anak-anak kita nanti akhirnya tidak terjaga agamanya, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan wanita muslimah tidak kurang, tidak kalah cantiknya, apalagi mereka yang sholat, yang bersuci, yang betul-betul menjaga dirinya akan lebih baik dalam menjaga kebahagiaannya karena dia tahu kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu pria muslim
pilihlah wanita-wanita muslimah yang betul-betul taat kepada Allah. Kalau dia memilih wanita yang bebas, yang tidak sama sekali terikat dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, wanita seperti ini nggak ada bedanya dengan wanita-wanita yang kafir dalam gaya hidupnya. Bisa mencelakakan pria-pria muslim. Tapi sayang, selalu seorang laki-laki pada umumnya di saat mau menikah yang pertama dipandang adalah apa? Kecantikan. Nah, berkaitan dengan wanita muslimah, tidak pernah sekalipun Rasulullah menikahkan wanita muslimah dengan pria muslim. Begitu pula pada masa sahabat, pada masa tabi'in, mulai terjadi sewaktu agama atau iman dan Islam itu tidak lagi merupakan sesuatu yang menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Nah, kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat kita. Jaga iman kita, keselamatan agama kita, begitu pula keluarga kita sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Nah, menikahi non-muslim akan menimbulkan efek-efek buruk bagi kita. Apalagi dalam situasi dan budaya saat ini, di mana kita lihat budaya dan masyarakatnya tidak Islami, beda dengan masa Rasul pada saat itu, di mana Islam dominan, masyarakat Islam juga begitu mengagumkan, hingga tiap wanita masuk ke tengah-tengah mereka diharapkan untuk pindah agama. Kalau sekarang prianya yang pindah. Prianya apa? Yang pindah agama atau menganggap agama itu sama, karena takut berpisah dengan wanita yang dicintai. Apalagi kalau wanita muslimah. Jadi haram bagi wanita muslimah untuk menikah dengan pria muslim. Kemudian haram bagi pria muslim menikahi wanita muslim, kecuali kalau pernikahan tersebut pernikahan yang tidak akan mengancam agamanya, tidak akan mengancam betul-betul agama dari anak-anaknya, dan wanita ini merupakan wanita-wanita yang menjaga kesuciannya. Kalau persyaratan ini disempurnakan, saya kira mungkin sulit. Kalau tidak mustahil, sulit bagi pria muslim menikahi dengan wanita-wanita ahli kitab. Tapi kalau persyaratan tidak dipenuhi, berarti bukan bagian dari tuntunan dan ajaran Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Hamzah, guru-guru kita atas penjelasan yang mengenai perkawinan antar agama. Ternyata tidak semudah seperti apa yang kita lihat ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Saya Muhammad Krishna, Atep, kemudian juga Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.